Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Anak-anakku, siswa baru SMA Negeri 6 Mataram, peserta masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Kembali saya Bapak Muhammad Ridwan, Pembina Pramuka SMA Negeri 6 Mataram, pada kesempatan ini akan menyampaikan materi MPLS tentang ekstrakurikuler wajib kepramukaan. Sebelum itu, izinkan Bapak untuk menyanyikan sebuah lagu sebagai salah satu metode pendidikan kepramukaan, yaitu kegiatan yang menyenangkan dan berada di alam terbuka. Lagu ini bunyinya sebagai berikut. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hai, disitulah di situ kita akan bertemu. Disitulah di situ kita akan bertemu. Salam, 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 salam. Hai, di sanalah di sana kita akan berjumpa. Di sanalah di sana kita akan berjumpa. Salam, 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 salam. Hai, tepuk pramuka. Baik anak-anakku sekalian, ini beberapa kegiatan ekstrakurikuler wajib kepramukaan di SMA Negeri 6 Mataram yang pernah dilaksanakan, antara lain lomba ketangkasan baris berbaris yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 6 Mataram bekerjasama dengan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Mataram. Ini beberapa kegiatan dari kakak-kakak kalian siswa SMA Negeri 6 Mataram yang pada waktu itu akhirnya meraih prestasi sebagai juara kedua pada lomba LKBB, juara satu pada lomba pengibaran bendera setengah tiang yang dilaksanakan di SMA Negeri 6 Mataram. Baik anak-anakku, selanjutnya Kanda akan menyampaikan tentang ekskul wajib pramuka sebagai implementasi dari Permen 63 tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan pendidikan kepramukaan di sekolah merupakan implementasi dari Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Apakah Permen 63 tahun 2014 dan Permendikbud nomor 104 ini adalah merupakan berkah atau bencana? Mari kita bahas. Yang pertama adalah Permendikbud nomor 63 tahun 2014 yang mengamanatkan nilai pendidikan kepramukaan minimal B sebagai prasyarat kenaikan kelas. Artinya anak-anakku sekalian, ketika nanti anak-anakku dalam proses belajar mengajar di sekolah telah mengikuti penilaian harian, penilaian tengah semester atau PTS, penilaian akhir semester atau PAS, dan nanti pada akhirnya pada setiap semester setelah mendapatkan nilai pengetahuan dan keterampilan, maka nilai sikap atau nilai pendidikan kepramukaan anak-anakku harus memiliki minimal B. Apabila tidak mendapatkan nilai B, maka anak-anakku akan melakukan proses perbaikan untuk mendapatkan nilai B sehingga bisa naik kelas. Bagaimana desain induk secara konseptual dan pragmatik tentang pendidikan kepramukaan ini? Yang pertama, ada tujuan pendidikan nasional.
untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka pemerintah menyelenggarakan pendidikan dengan menerbitkan kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 tercantum bahwa pendidikan kepramukaan merupakan ekskul wajib. Oleh karena itu, antara kurikulum 2013 dengan pendidikan kepramukaan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka harus berkolaborasi, di mana Gerakan Pramuka pada satuan pendidikan sekolah memiliki gugus depan. Dengan adanya gugus depan pada satuan pendidikan sekolah, maka secara otomatis pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib dapat dilaksanakan. Pendidikan kepramukaan sebagai ekskul wajib dalam konteks kurikulum 2013 adalah pendidikan kepramukaan yang diaktualisasikan dalam sikap dan keterampilan, yaitu pada kurikulum 2013 melalui pembangunan sikap dan kecakapan kepramukaan secara rutin dan blok. Secara programatik diorganisasikan dalam model yang pertama adalah blok. Model blok itu artinya bahwa setiap peserta didik wajib pada awal tahun pelajaran atau satu kali dalam setahun mengikuti kegiatan pendidikan kepramukaan secara terjadwal, berlaku bagi seluruh peserta didik, yang kemudian penilaian dilakukan secara umum. Kemudian di situ ada kolaboratif antara pembina, guru maupun seluruh tenaga pegawai atau tenaga akademik yang ada di sekolah itu. Bersifat intramural dan ekstramural, ada di dalam maupun di luar. Artinya intramural itu tercakup di dalam mata pelajaran, kemudian kegiatan ekstrakurikuler lain, dan ekstramural itu ada khusus untuk kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. Yang kedua, model aktualisasi. Model aktualisasi apabila tidak dilakukan dengan blok, maka wajib dan rutin terjadwal berlaku bagi seluruh peserta didik melalui penilaian formal. Dalam model aktualisasi ini, maka ada pembina pramukanya, dimasukkan dalam berbagai mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, apabila model aktualisasi yang digunakan dalam implementasi pendidikan kepramukaan di sekolah, maka wajib hukumnya Bapak Ibu guru memahami tentang pendidikan kepramukaan. Ini dilakukan melalui orientasi bagi Bapak Ibu guru yang belum menjadi anggota pramuka, atau melalui kursus-kursus bagi Bapak Ibu guru yang sudah menjadi anggota pramuka. Apabila orientasi dilakukan, maka Bapak Ibu guru akan mendapatkan sertifikat untuk berhak menilai pendidikan kepramukaan. Tetapi apabila dilakukan dengan kursus, maka Bapak Ibu guru akan memperoleh ijazah sesuai dengan tingkatan masing-masing. Yang ketiga adalah model reguler. Model reguler ini adalah pendidikan kepramukaan yang didapatkan dengan cara sukarela, berbasis minat dan bakat oleh siswa, yang dikelola oleh gugus depan pada satuan pendidikan. Untuk SMA Negeri 6 Mataram, anak-anakku sekalian, nanti anak-anakku bisa mengisi belangko biodata untuk masuk menjadi anggota Gerakan Pramuka SMA Negeri 6 Mataram dengan nomor gugus depan yang putra 04.93, yang putri 04.94. Pangkalannya di SMA Negeri 6 Mataram. Itu apabila anak-anakku secara sadar, sukarela, karena minat dan bakat untuk ikut aktif di Gerakan Pramuka di SMA Negeri 6 Mataram. Untuk reguler sudah jelas ketentuannya, tidak perlu lagi mengikuti blok maupun model aktualisasi. Sekali lagi saya ingatkan kepada siswa sekalian bahwa pendidikan kepramukaan adalah ekskul wajib
yang harus anak-anak ikuti, baik melalui model blok, model aktualisasi maupun reguler. Karena apabila anak-anakku tidak mengikuti atau tidak memiliki nilai pendidikan kepramukaan, bahkan kurang dari B, maka anak-anakku akan dipertimbangkan untuk naik kelas sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Permendikbud nomor 63 tahun 2014 dan Sistem Pendidikan Nasional pada Permen nomor 104. Bagaimana paradigma aktualisasi kurikulum 2013 yang di dalamnya ada ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan? Yang pertama itu intrakurikuler atau pelaksanaan mata pelajaran terjadwal. Kemudian yang kedua kokurikuler, penugasan mata pelajaran. Artinya bahwa setiap mata pelajaran oleh Bapak Ibu guru dapat memberikan tugas-tugas yang di dalamnya terdapat 23 nilai karakter kepramukaan atau 18 nilai karakter bangsa, diantaranya disiplin, taat, tanggung jawab, rajin, dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai inilah yang kemudian akan dinilai secara kontinu oleh Bapak Ibu guru apabila dilakukan melalui model blok dan aktualisasi. Tetapi apabila secara reguler, maka yang akan menilai adalah pembina pramukanya. Materi pendidikan kepramukaan adalah ekstrakurikuler wajib yang digunakan melalui blok, baik di SMP, SD maupun SMA SMK. Model aktualisasi capaiannya adalah tujuan pendidikan nasional, kemudian syarat kelulusan dan kompetensi inti 1, 2, dan 4. Sekali lagi, kompetensi 1, 2, dan 4, bukan 3. Kenapa tidak 3? Karena 3 itu adalah pengetahuan, ya, pengetahuan yang diambil dari materi pelajaran masing-masing. Apa itu model blok? Model blok dalam pendidikan kepramukaan antara lain diikuti oleh seluruh siswa, dilaksanakan setiap awal tahun pelajaran, khusus siswa baru diintegrasikan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. SD MI 18 jam pelajaran, SMP MTS, SMA SMK 36 jam. Pembina kegiatan adalah guru kelas atau guru mapel selaku pembina pramuka dan atau pembina pramuka. Itu kalau dalam keadaan normal, anak-anakku sekalian. Kemudian pola penyelenggaraan kegiatan dengan model blok sudah jelas sekali sesuai dengan tayangan di depan anak-anakku, yaitu pada tingkat SMA SMK yaitu kelas 10 dan kelas 11. Awal tahun pembelajaran terintegrasi dengan masa orientasi siswa selama 36 jam. Yaitu kemudian kelas 11 awal tahun pembelajaran selama 36 jam. Kegiatan yang dilakukan, kegiatan di alam terbuka atau lingkungan sekolah, di luar lingkungan sekolah misalnya bakti, ada wisata, ada pengembaraan, berkemah, outdoor game, dan lain-lain. Isinya adalah kompleksitas kegiatan disesuaikan dengan rentang usia siswa dan kondisi kebutuhan satuan pendidikan. Indikator dan media adalah adanya perilaku yang menunjukkan sikap lebih tertib, bersyukur, berempati, menghargai, sportif, dan lain sebagainya. Yang digunakan adalah catatan seperti jurnal, portofolio, tanda-tanda pencapaian kecakapan atau perilaku. Nanti mungkin Bapak akan menyampaikan beberapa tugas kepada anak-anakku untuk anak-anakku isi, kemudian di-share kembali ke sekolah. Yang berikutnya adalah proses pelaksanaan model blok, yaitu peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok, setiap kelompok didampingi oleh seorang pembina pramuka dan atau pembantu pembina pramuka. Pembina pramuka melaksanakan kegiatan orientasi pendidikan kepramukaan. Ini beberapa prosedur, saya pikir tidak perlu Bapak jelaskan secara terperinci. Kemudian aktualisasi anak-anakku. Yang kedua itu adalah aktualisasi. Aktualisasi diikuti seluruh siswa,
dilaksanakan setiap minggu sekali. Artinya dalam satu minggu itu